mungkin saya ingin menanyakan kepada Saudari Sandra Wawaruntu sedikit mengenai Mentari organization that you fund and you start and you chair on that. Terima kasih, ini sangat menyenangkan. Waktu saya dalam suasana penyekapan, saya tidak pernah melihat matahari, sehingga saya join Voice atau bertemu dengan Imam Matul yang juga mengalami hal yang sama tapi berbeda dalam form labor trafficking dan juga sex trafficking, tapi bottom line atau fondasi kejahatan ini sama. Saya dan Imam Matul bertemu dan membahas apa yang kita bisa berikan untuk bangsa Indonesia. Lalu kita membahas, karena sejak tahun 2004 saya membantu banyak asisten rumah tangga untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi saya membantu mereka untuk keluar. Maksudnya, jadi saya bisa membantu menyampaikan bahwa di sana lebih baik. Kita bisa bayangkan kalau 1 tahun hanya mendapat $100, apa yang akan bisa dibagikan untuk keluarganya. Semua datang ke tempat ini adalah untuk memperbaiki hidup. Lalu saya sudah menolong lebih dari 10 asisten rumah tangga atau PRT. Lalu saya bawa ke Philadelphia untuk bekerja di pabrik dan mendapatkan gaji yang layak dan juga hidup yang lebih baik. Lalu saya melihat waktu saya tinggal di penampungan atau shelter, saya tidak mendapatkan uang, lalu tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Lalu saya punya bisnis, itu adalah catering atau menyediakan makanan untuk, waktu itu BNI di New York sering pesan makanan, BI, lalu saya juga memasak untuk bangsa-bangsa lain yang ada mengadakan pesta-pesta, museum. Lalu di situ saya panggil teman-teman yang sudah mengalami kejadian seperti saya. Waktu mendapat uang, saya bagi uang, itu menangis. Jadi saya melihat ada kebutuhan di balik ini yang saya tahu, dan juga ini kebutuhan ini semua sepertinya sama, adalah bantuan keuangan. Lalu di situ saya menggiatkan usaha saya memanggil wanita-wanita yang tinggal di penampungan dan juga yang sudah kos, yang sudah ini, untuk bekerja dengan saya. Sampai tahun 2012, lalu saya bertemu dengan detektif NYPD, lalu beliau sepakat membantu kami sehingga lengkap. Tapi kita tidak tahu bagaimana membuat yayasan di sini, sebab sistemnya lain dengan di Indonesia. Kami bertemu aktivis perdagangan manusia. Dia adalah citizen dari United States. Dia tinggal di Omaha. Beliau tinggal di India 20 tahun dengan Mother Teresa. Sehingga saya merasa cocok. Kami semua setuju. Jadi namanya itu kita juga sempat diskusi, sebab Imam Matul maunya bintang kejora. Tapi saya maunya matahari tadinya. Dia bilang enggak, mentari better. Oke. Jadi kenapa? Itu refleksi waktu saya tinggal di penyekapan, saya tidak pernah melihat matahari. Yang saya lihat disco, lampu disco light, alkohol sama itu obat-obatan. Jadi di situ saya mau membagikan bahwa cahaya matahari adalah memberikan kehangatan dan juga menerangi kegelapan. Di situ apa yang kami lakukan adalah pencegahan dan juga bantuan.
Iya, lalu intervention. Jadi pencegahan itu adalah dengan pendidikan dan juga meningkat pendidikan dan juga meningkatkan kewaspadaan di dalam masyarakat, baik di sini maupun di Indonesia. Jadi tahun lalu kami ke Indonesia untuk membagikan buku ini. Buku ini cukup dikenal waktu itu. Jadi kita juga ada Facebooknya. Kita membagikan 5.000 buku Impian Dewi, di mana Impian Dewi dibagi menjadi 4 edukasi, pendidikan, di mana 1 menyatakan bahwa sekolah adalah pendidikan, wadah pendidikan untuk anak-anak Indonesia, sebab anak-anak Indonesia adalah masa depan kita. Kedua adalah cerita bahwa kemiskinan membuat orang tua menjual anaknya ke kota, dijadikan sebagai pekerja seks ataupun untuk yang lain. Yang ketiga itu adalah bagaimana teman bisa mempengaruhi kita, menjebak kita untuk menjadi pekerja seks ataupun yang lain. Yang keempat itu adalah semacam kasus yang disampaikan oleh Ibu Herdiana. Jadi kita yang punya pendidikan ataupun yang tidak punya pendidikan tapi melihat adanya peluang impian bahwa mendapatkan mata uang asing atau bekerja tempat lain akan memperbaiki hidup kita, itu belum tentu betul. Jadi contoh-contoh ini kita sampaikan, lalu kita sampaikan juga di dalam buku itu. Apabila kamu melihat ini, apa yang kamu lakukan adalah telepon polisi yang disampaikan. Tapi kita menyediakan informasi mengenai yayasan-yayasan di Indonesia yang bisa dihubungi. Jadi mudah-mudahan anak-anak itu kalau kita kasih komik kan cepet ingat. Jadi kita bagikan 5.000 buku. Saya bertemu 3.000 anak-anak Indonesia dan selebihnya dibagikan oleh yayasan-yayasan lokal di Indonesia. Dan tahun ini kita akan melakukan lagi 5.000 buku lagi bulan 10 Oktober. Jadi bulan Oktober kami akan ke Manado, lalu akan ke Bali, rencana ke Lombok, dan akan melanjutkan proyek kita di Cianjur, yaitu kita membagikan ayam dan bibit-bibit tumbuh-tumbuhan atau sayuran kepada lokal kepada keluarga yang miskin yang punya anak-anak kecil. Kita mau melihat apakah ini berhasil bahwa ayam-ayam itu dikembangkan, karena kita punya perjanjian bahwa ayam-ayam itu tidak akan dijual dan tidak akan dimakan. Jadi kita mau melihat apakah ini berhasil, karena seandainya ini berhasil, tahun depan kita akan mengembangkan di Lampung. Kita akan kerjasama dengan yayasan setempat, dan juga kita ada training skill untuk korban yang ditampung di penampungan di Cirebon, yaitu di bawah Yayasan Istri Binangkit. Pendirinya adalah Ibu Bupati Cianjur. Kami menyediakan mesin jahit dan juga keterampilan menjahit. Diminta untuk salon, tapi kita belum punya biaya. Kita sedang menggalakkan biaya untuk menyediakan training salon, memotong dan juga make up. Tapi untuk menjahit tahun ini kita akan mengembangkan untuk bagaimana teman-teman itu bisa membuat bisnis, home business, yaitu menjahit feminine hygiene pad seperti traditional system tahun-tahun dulu sekali, di mana ditemukan bahwa feminine hygiene pad disposable atau pembalut wanita yang dijual di toko mengandung kadar alkohol dan bleach yang sangat tinggi, dan itu bisa menyebabkan kanker ataupun penyakit-penyakit yang lain untuk wanita. Dan juga di New York kita punya culinary training, di mana kita membagikan ilmu atau skill supaya bisa memasak ataupun membuat kue, dan kita berikan pekerjaan
yaitu kerja di coffee shop, restoran ataupun pabrik. Jadi tahun lalu sampai bulan Juni kita membantu 58 klien. 58 klien, 30% adalah orang Indonesia, selebihnya dari 11 suku bangsa yang lain. Lalu 31 lulus dari kelas dan 29 sudah bekerja. Itu a great sukses buat kita, maksudnya sukses yang sangat baik. Lalu kita melihat senyumnya itu yang membuat saya selalu tersenyum. Tahun ini kita sudah mendapat hanya 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, kita sudah tambah 15 klien lagi. Dan mereka menunggu untuk kelas selanjutnya karena kita tergantung bantuan. Dan untuk Oktober kita sudah punya budget untuk mencetak buku. Hanya kita ingin meningkatkan keuangan atau bantuan untuk transportasi kita lokal. Itu yang kita sudah lakukan. Di samping intervensi itu bukan hanya pencegahan lalu hukuman ataupun perlindungan untuk korban, tetapi intervensi daripada hukum. Jadi yayasan kami bekerja banyak untuk membuat atau membantu mensupport hukum-hukum di Amerika atau internasional hukum sehubungan dengan human trafficking atau perdagangan manusia, dan saya testify untuk beberapa hukum. Salah satunya adalah bagaimana perlindungan untuk pekerja yang datang ke Amerika. Jadi saya specifically atau specialize dalam foreign relation law. Begitu. Terima kasih.